Selamat sore pemirsa. Jadi saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Ghifari di mana mulai terlihat persiapan untuk menyambut malam pertama Ramadan di tahun ini. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana persiapan di Masjid Al-Ghifari ini, saya akan menanyakan kepada pengurus masjid di Masjid Al-Ghifari ini. Oke teman-teman, kenalin aku Husnul Fikri. Di Masjid Al-Ghifari aku sebagai Ketua Takmir Masjid Al-Ghifari, dan saat ini aku merupakan mahasiswa dari Sekolah Vokasi IPB, Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 60. Yang pertama, untuk penyambutan Ramadan kali ini gimana nih Kak? Apakah cukup antusias? Kemudian di masjid ini tuh yang ikut tarawih pertama cukup ramai apa gimana nih Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk antusiasnya di Masjid Al-Ghifari sendiri itu terutama dia di tarawih pertama di Ramadan ini tuh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, karena skema dari sekolah vokasi ataupun IPB itu sendiri di Ramadan ini lebih banyak kelas dan tidak ada UTS, karena di tahun-tahun sebelumnya itu kan lebih banyaknya itu UTS ya. Jadi kalau tahun sekarang itu lebih banyak kuliah, jadi mahasiswa itu lebih ramai di kampus, sehingga yang meramaikan kegiatan di Al-Ghifari itu semakin banyak. Dan juga untuk tarawih pertama kita kemarin alhamdulillah itu bisa terhitung cukup ramai. Kita dapat beberapa staff, dan itu tuh sangat luar biasa tanggapan dari masjid menyambut teman-teman yang juga meramaikan di Masjid Al-Ghifari. Kemudian bagaimana persiapan di masjid ini terkait tarawih dan juga puasa pertama? Apakah saat puasa pertama ada sahur bareng? Sahur bareng. Iya. Oh, kalau untuk di Masjid Al-Ghifari sendiri persiapan rutinannya itu ya, setiap persiapan kita itu dalam puasa ya. Puasa itu kita selalu siapin takjil setiap sorenya. Jadi kita di hari pertama itu mempersiapkan takjil yang lumayan banyak, karena jamaah kita yang pada saat hari pertama Ramadan itu lumayan banyak juga. Dan persiapan lainnya itu kita juga mempersiapkan volunteer yang juga ikut membantu dalam kegiatan pembagian takjil dan lain sebagainya di Masjid Al-Ghifari. Kemudian persiapan kita juga, kita mempersiapkan siapa yang menjadi imam tarawih, siapa yang menjadi petugas tarawih lah ya, menjadi petugas tarawih dan juga tadarus malam. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب. Perkenalkan, nama aku Ubay. Aku di Al-Ghifari sebagai imam tarawih malam pertama. Jadi penyambut Ramadan kali ini gimana nih? Apakah cukup antusias atau gimana? Oke, di Al-Ghifari sendiri dalam persiapan penyambutan Ramadan kali ini cukup antusias ya, dimulai dari tahun lalu persiapannya hingga sampai saat ini Al-Ghifari insya Allah sudah mempersiapkan Ramadan dengan cukup baik, dan rencana-rencana kedepannya sudah ditata dengan rapi sampai ke Idul Fitri. Nah, di tarawih pertama ini apakah tadi cukup ramai? Di tarawih malam ini tadi yang biasanya pada sholat-sholat wajib biasanya itu cuma 1 atau 2 saf, tadi alhamdulillah sampai ke 3 saf, dan bahkan di tempat perempuan itu sangat full, sampai tadi ada yang sedikit protes tempat perempuan itu sangat sempit gitu. Kalau menurut kakak nih, gimana suasana Ramadan di tahun ini yang berbarengan dengan perayaan Imlek dan juga kegiatan Rabu Abu? Menurut aku sebagai mahasiswa, kegiatan keagamaan yang cukup berurutan ya, mulai dari Imlek, terus awal Ramadan dan juga Rabu Abu itu cukup memberikan diversitas yang lebih gitu kan, karena banyak umat-umat selain Islam juga ada umat Konghucu dan juga umat Kristen itu merayakan kegiatan keagamaannya pada saat berbarengan, dan itu menurut aku sangat menyenangkan lah bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung kesatuan bangsa gitu kan, dari yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan. Baik, jadi seperti itulah persiapan malam pertama Ramadan di Masjid Al-Ghifari ini. Dari lokasi, saya melaporkan kembali ke studio. Halo pemirsa, saya Katarina Denenda Purba melaporkan langsung dari dalam gereja Santa Maria yang diangkat ke surga atau biasa kita kenal sebagai Katedral Bogor. Pada saat ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 menjadi lambang
pertobatan sekaligus masa awal di mana umat Katolik memasuki masa Prapaskah. Selamat malam untuk Bapak, boleh saya bertanya soal misa ibadah Rabu Abu pada malam hari ini? Boleh, silakan Adek, ya, dengan senang hati ya. Baik Bapak. Bapak, saya boleh izin bertanya tentang nama Bapak dan identitas Bapak mungkin di sini sebagai apa? Baik, untuk pertama kali ya, nama saya Fransiskus Setiawan. Kemudian kami itu berperan di tempat ini sebagai panitia Paskah 2026 ya, di mana rangkaian Paskah ini termasuk di Rabu Abu ini kita juga turut menjadi panitianya juga. Oke. Pada hari ini begitu. Oke, mungkin dari seperkian acara nanti dari Bapaknya sendiri dan beserta tim lainnya, apakah sudah ada persiapan dari jauh hari? Oh tentu saja sudah kita persiapkan ya. Dari awal bulan kita sudah membentuk tim untuk seksi-seksi di mana yang terlibat nantinya begitu ya. Kemudian pada pelaksananya sendiri ya ini mungkin pelaksanaan yang pertama kali bagi kami ya. Oke. Sebelum kita memasuki Trihari Suci, di mana itulah puncak dari kegiatan kita sebenarnya. Jadi hari Rabu Abu ini kita pakai sebagai kami ini untuk belajar lah ya, belajar untuk mengantisipasi bagaimana melihat dari banyaknya umat yang hadir pada hari Rabu Abu ini gitu ya. Terus kemudian dari tingkat kepadatan dari umat sendiri yang hadir gitu ya. Nah, semoga ini bisa jadikan pelajaran bagi kami semua juga tentunya nanti di dalam beribadah. Oke, Bapak. Mungkin sekian dari saya. Saya izin menutup wawancara pada hari ini. Terima kasih Bapak atas kesempatannya bersama kami. Sama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Saya Katarina Dina Purba bersama dengan salah satu romo dari Gereja Katedral Bogor. Mohon izin Romo untuk memperkenalkan diri Romo. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Romo Alfonsus Sombolinggi. Saya biasa dipanggil Romo Alfons atau Romo Sombo. Selanjutkan, bagaimana pandangan Romo terkait momen Prapaskah yang masih bernuansa Imlek dan masih juga beriringan dengan Hari Raya Ramadan untuk umat Islam? Baik, kalau kita lihat memang satu hal pengalaman yang unik, bahkan langka ya. Ini 3 hari raya atau 3 peringatan di dalam masing-masing agama itu terjadi, ataupun di dalam budaya itu terjadi. Di tanggal 17 kita merayakan Imlek, lalu di tanggal 18 ada Rabu Abu, lalu di tanggal 19 itu beberapa umat muslim juga memulai puasanya, yaitu 1 Ramadan itu. Nah, kalau kita lihat dari 3 hal ini tujuannya sama, yaitu menuju ke Sang Ilahi itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Romo atas Sama-sama. jawaban dan wawancaranya pada hari ini. Sekian permisa dari saya Katarina Diananda Purba bersama dengan Romo Sombo. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Mari. Sekian laporan dari saya di Gereja Katedral Bogor. Saya Katarina Diananda Purba, kembali ke studio. Saya Agustari Kivara melaporkan H-1 malam persiapan Cap Gomeh dari Vihara Danagun. Hai kabar Pena, saat ini kita lagi ada di Vihara Danagun yang hari ini lagi ada prosesi sebelum Cap Gomeh. Nah hari ini kita bareng Kak Sasha yang baru melakukan salah satu prosesi dari sebelum Cap Gomeh. Boleh dong Kak diceritain tadi Kakak ngapain? Boleh, ini prosesinya namanya tangsin ya. Jadi ada sedikit ritual dari para orang-orang ahlinya di sini. Mereka ada ritualnya agak mistis ya. Agak kuda lumping. ada black-blacknya pakai darah.
nanti dicampur tinta, terus abis itu orang-orang itu ngantri untuk ditulis. Kalau perempuan itu biasanya di punggung, kalau laki-laki itu di perut. Oke. Gitu. Nah, itu fungsinya buat apa tuh? Kalau yang aku tahu ini seperti menghilangkan energi-energi jelek supaya lebih bagus energinya untuk tahun ke depan ini. Oke, terima kasih Kak Sasha. Sama-sama. Ya, kebetulan hari ini kan malam Cap Gome, ya. Malam Cap Gome biasa ada prosesi istilahnya memblessing. Karena di istilahnya di Tionghoa tuh ada ciong. Kebetulan tahun ini ada ciong kuda dan tikus. Nah, mereka para umat itu minta di blessing supaya aura negatifnya bersih, gitu loh. Boleh diceritakan prosesinya ngapain aja? Ya kebetulan kita di sini ada istilahnya kan tangsin. Tangsin itu raganya dipinjam oleh roh dewa untuk membantu para umat yang membutuhkan, gitu. Nah setelah ini besok baru ada acara Cap Gome. Boleh diceritain juga yang hubungannya hari ini sama besok itu apa? Kebetulan kalau hari ini kan memang ada kaitannya dengan prosesi Cap Gome gitu kan. Jadi 2 hari kita berturut-turut. Nah puncaknya itu besok ada kirap di halaman gitu loh. Bawa gotong dewa-dewa semua yang ada di sini gitu. Oke, betul. Terima kasih sebelumnya. Lanjut ke pertanyaan. Ini kan baru sama Ramadan ya. Kebetulan tahun ini juga bertepatan sama Ya, Ramadan. betul. Nah, sekiranya dari teman-teman di sini tuh menanggapi dan menyambutnya itu gimana gitu kan bareng sama Ramadan. Ya kita saling menghargai. Makanya besok kalau ada kirap itu setelah taraweh. Setelah taraweh. Supaya Ya saling menghargain. Gitu. Karena kita kan pluralisme, toleransi kita harus jaga. Gitu. sama ini kemarin kan kami sempat cari tahu bahwa mengadakan buka bersama untuk 400 anak yatim. Ya, betul. Nah, itu apakah ada di tahun ini saja atau sebelumnya? Enggak, kita setiap tahun. Setiap tahun kita berbagi. Berbagi. Untuk toleransi juga. Situ sama semua. Dari anak yatim, defabel, semua. Kurang lebih kemarin sekitar 500-an. Ya. Itu untuk cap gomenya atau untuk imleknya? Itu bukan Cap Gome Imlek. Memang kita setiap tahun ada. Setiap bulan puasa itu kita ada. Betul. Mungkin tahun ini kebetulan bareng Berbarengan dengan Imlek, ya. Bulan Imlek gitu. Jadi lebih beragam. betul. Nah, kebetulan kan tahun ini yang bareng bukan cuma cap gome, imlek sama Ramadan, tapi Prapaskah juga nih Om. Pas apa? Prapaskah Ya. dari umat Kristiani kan ada istilahnya 3 hari besar Ya. dari agama-agama di Indonesia ini barengan gitu. Nah. Nah, sekiranya tanggapannya untuk hal ini tuh kayak gimana gitu kan bareng semua. Ya tanggapannya kita saling menghormati. Ya, semacam kayak kita kirim karangan bunga untuk ke gereja, sebaliknya gereja juga mengirim karangan bunga untuk ke kelenteng mengucapkan Imlek. Itu udah berjalan semua, kita berjalan dari agama Kristen, Buddha, Islam kita semua. Betul. Kayak di sini kan beragam semua. Iya, betul. Ada agama Muslim, Tionghoa, Kristen semua kita membaur. Betul. Gitu loh. Berarti untuk cap gome ini terbuka untuk umum semua kalangan. Sangat terbuka untuk umum dan kalangan semua. Mau yang tua, mau yang muda silakan. Baik, Gitu. tidak terlepas agama apa. Tidak terlepas, kita tidak lihat agama. Gitu, saling menghargai, saling menghormati. Gitu. Baik. Terima kasih Om. Ya. Mungkin segitu saja. Ya. Sekian laporan saya dari Vihara Danagun. Saya Agus Tarik Farah. Kembali ke studio.